جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة الأنصت والإمام يكتب فقد لغوت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaat sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk yang kesekian kali di dalam kesempatan yang sangat-sangat berbahagia ini, marilah kita senantiasa meningkatkan mutu serta kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat bahwa manusia bisa dianggap dan dimuliakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dikarenakan dengan nilai-nilai iman dan ketakwaan yang sempurna. Untuk itu di dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, dalam artian menjalankan segala perintah-perintah Allah, sekaligus kita wajib untuk meninggalkan semua apa yang sudah menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan sampaikan sebuah judul khutbah, sikap bijak di dalam menghadapi cobaan dari Allah. Hidup ini memang kayaknya mudah, namun jikalau kita belum mendapati ilmunya, maka segala sesuatu itu tidak bisa kita katakan dengan mudah. Akan tetapi jikalau kita menjadi sosok pribadi yang muslim, yang mampu melaksanakan tugas itu dengan baik, dan semua kita kembalikan lagi kepada konsep Al-Quran yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita hadapi, apapun yang Allah berikan kepada kita, baik itu berupa kebahagiaan, baik itu berupa kesengsaraan, ataupun ujian-ujian yang lain,
kalau kita kembali kepada konsep Al-Quran, maka fa insyaallah kita akan dijadikan pribadi yang sabar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bahwa apa yang sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 hingga 156. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Yang artinya Allah pasti akan memberikan cobaan buat kita, baik itu cobaan yang berupa kekayaan, baik itu cobaan yang berupa keluarga, baik itu cobaan yang berupa ilmu, semua akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana di dalam ayat ini disampaikan segala sesuatu itu adalah minal khauf, rasa takut. Yang mana di antara kita ini semuanya mempunyai sifat yang namanya takut. Itu sudah menjadi sunnatullah dan tidak bisa kita hindari. Takut, kalau kita pupuk akan menjadi pribadi orang yang penakut. Akan tetapi kalau rasa takut itu kita terima dengan baik dan kita sudah menemukan ilmunya, insya Allah rasa takut itu meskipun ada, kita tidak akan menjadi pribadi yang penakut. Yang kaya takut akan menjadi miskin, yang muda takut akan menjadi tua, dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan sunnatullah yang tidak bisa kita elakkan. Dan semua dari pribadi-pribadi kita akan memiliki yang namanya rasa takut. Kemudian walju, rasa lapar. Ini yang diberikan oleh Allah. Jangan dianggap rasa lapar bukan merupakan ujian dari Allah. Itu adalah merupakan ujian yang diberikan kepada hamba-hambanya, yang akan diberikan derajat di sisinya, dan termasuk nanti akan dikumpulkan dengan orang-orang yang sabar. Karena berita-berita yang semacam ini hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang memiliki keimanan dan ketakwaan, juga kesabaran. Kemudian yang ketiga, wanaksim minal amwal, kekurangan harta benda. Ini juga merupakan ujian. Mungkin yang punya usaha akan bangkrut, mungkin yang bertani gagal panen, atau mungkin yang lagi mengejar ilmu di bangku sekolahan tidak naik kelas. Itu pun merupakan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua harus kita sikapi dengan lapang dada, dan kita kembalikan kepada konsep Al-Quran agar supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya menjadi pribadi-pribadi sosok orang-orang yang pilihan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tanda yang berikutnya adalah wal anfus, kehilangan nyawa atau kematian. Kematian juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kematian itu adalah proses untuk menuju kepada pintu keabadian. Dan kematian itu dari semua yang bernapas akan mencicipinya. Yang namanya mencicipi itu tidak banyak. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap makhluk yang bernapas akan mengalami yang namanya kematian. Makanya jangan heran kalau di saat ini kita bisa berkumpul dengan sanak saudara, di saat ini kita bisa
bergurau, kita bisa saling tegur dan sapa, dan setelah itu kita semuanya akan berpisah. Dan proses itulah yang namanya kematian. Kematian adalah merupakan pintu yang menuju keabadian, ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita di dalam menghadapi ajal dan kematian itu, kita terima dengan lapang dada, kita terima dengan baik, kita terima dengan pasrah, dengan husnudzon, dengan selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan semua dari kita akan mengalaminya, maka insya Allah kita akan dijadikan pribadi-pribadi yang berlapang dada, pribadi-pribadi yang mempunyai kesabaran di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena dari semua kita akan mengalami dan mencicipinya yang namanya kematian. Kemudian yang berikutnya, wat tamarot, kita akan kekurangan buah-buahan, yang mana buah-buahan ini merupakan sumber rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan sumber gizi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita sudah kekurangan yang namanya buah-buahan ini, juga merupakan teguran, juga merupakan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu, jikalau Allah berkehendak terhadap pribadi-pribadi yang dipilih, pribadi-pribadi yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan itu maka Allah akan memberikan ujian kepada kita. Supaya apa? Supaya tertempa jiwa kita menjadi pribadi sosok yang kuat menghadapi segala macam cobaan dan rintangan, akan menjadi pribadi-pribadi yang tabah, yang bisa mentafakuri segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru min sa'ati khairum min ibadati sab'ina sana. Tafakkur sesaat itu, kalau kita bisa ciptakan, kalau kita bisa mendapatkan suatu kebaikan, dan kebaikan itu bisa kita berikan kepada orang banyak, maka itu nilainya lebih baik daripada kita melakukan ibadah selama 70 tahun. Masya Allah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hal yang sudah disampaikan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala tadi, semuanya diberikan kepada hamba-hambanya yang sabar. Berita-berita ujian itu diberikan kepada hamba-hambanya yang betul-betul mempunyai kepasrahan jiwa raganya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mampu menerima ujian itu dengan baik, yang mampu menerima ujian itu dengan lapang dada, dan tentunya akan menjadi pribadi-pribadi yang diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah golongan orang-orang yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Merekalah orang-orang yang selalu yang ditimpa musibah akan selalu bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segalanya datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di dalam kita menapaki kehidupan yang serba fana ini, yang serba sementara ini, kita diberikan kekuatan iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perjuangan di sisa-sisa umur kita diberikan kekuatan nilai-nilai iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya dengan harapan nanti kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan dan digolongkan menjadi pribadi-pribadi yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian khutbah singkat yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat
khususnya kepada saya secara pribadi dan umumnya kepada para jamaah yang hadir di kesempatan hari ini, dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan bimbingan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu khalaqal insana wal basar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa khulafaur rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila baqiyatis sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'in wa bittabi'ihim lahum bi ihsanin ila yaumiddin warḍa'na ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat wa ya qadil hajat ya Allah wa ghafirudz dzunubi wal khati'at ya arhamar rahimin. Allahumma adfa' 'annal ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wasiyuf al mukhtalifata was sadaid wal mikhan ma dhahara minha ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullahal adzim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allah